Selain itu, gerbang naga dan Raja Naga telah menghilang dari Jianghu selama lebih dari setahun. Oleh karena itu, hampir semua sekte abadi telah melupakan kekuatan yang dulunya kuat di Jianghu ini. Seolah-olah sosok besar tidak akan mengingat orang biasa. Namun, mereka berbeda. Ketika Raja Naga bergerak, Feng Jinxing sudah bisa memastikan bahwa Raja Naga adalah eksistensi tingkat abadi. Oleh karena itu, dia memperhatikan Raja Naga dan Gerbang Naga, dan memeriksa semua berita tentang Raja Naga dari Gerbang Naga. Ketika dia melihat semua pengalaman kebangkitan Gerbang Naga dan Raja Naga, dia hanya bisa menghela nafas sedikit. Jenius yang dikaruniai surga dan keberadaan yang mengerikan, seperti reinkarnasi dari dewa yang abadi. Dia sebenarnya adalah murid dewa abadi. Tidak heran dia memiliki kekuatan dan bakat yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda di dunia nyata. Penatua Feng Jinqing menghela nafas sedikit. Berhentilah memuntahkan kata-kata vulgar. Biarkan saya bertanya, mengapa Anda menggertak keponakan bela diri saya sekarang? Xiao Yu melihat ekspresi kaget Feng Lingtian dan mengulurkan tangan untuk meraih kepang panjangnya. Seorang pria berbicara tetapi tidak bergerak. Feng Lingtian berteriak putus asa. Maaf, saya seorang wanita. Xiao Yu menatapnya dengan mengejek. Saya bukan sesepuh dari sekte abadi, mengapa saya peduli tentang begitu banyak hal? Feng Lingtian memandangi rambut panjangnya yang dipegang erat dan ditarik tanpa sadar, dan tanpa daya mulai menyalahkan. Hal ini menyebabkan para tetua sekte abadi di sekitarnya mengedutkan alis mereka dengan keras. Uhuk-uhuk, masalah ini memang kelalaian kami. Sosok penatua Feng Jinxing bergerak, mendarat di samping Xiao Yu dan menangkupkan tangannya ke arahnya. Kami pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Nona, karena keponakan bela diri Anda telah bergabung dengan sekte abadi kami, itu juga merupakan kehormatan kami. Saya tidak takut dengan kompetisi normal. Saya hanya takut kalian akan mengeroyok keponakan bela diri saya dan bully outsiders. Xiao Yu juga sangat sopan terhadap kelembutan tetua Feng Jinxing. Jangan khawatir, jangan khawatir. Karena lelaki tua ini telah berjanji, saya pasti tidak akan mengingkari kata-kata saya. Saya juga tahu bahwa murid Xiaoran ini pasti akan diasuh dengan cara yang sama seperti murid pilihan surga dari sekte abadi di masa depan. Tidak akan ada ketidakadilan. Penatua Feng Jinxing berjanji, kalau begitu aku harus menyusahkan orang tua ini. Xiao Yu tersenyum dan merasa sedikit malu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini adalah pertama kalinya wanita muda ini datang ke sekte Our Yellow Heaven Immortal, bukan? Besok, saya akan membiarkan murid ini membawa Anda berkeliling dan bermain di sini selama 2 hari. Penatua Feng Jinxing berkata sambil tersenyum. Tentu. Xiao Yu mengangguk. Dia awalnya berencana untuk tinggal di sini selama 2 hari. Besok, kamu akan membawaku ke sini. Xiao Yu menarik rambut panjang di tangannya dan berkata kepada Feng Lingtian sambil tersenyum. Mata Feng Lingtian melebar dan wajahnya memerah. Namun, saat dia selesai berbicara, kepalanya miring dan lengan Xiao Yu perlahan melingkari rambut panjangnya, memaksanya untuk menundukkan kepalanya. Bagus bagus bagus. Bibi hebat, lepaskan, lepaskan. Feng Lingtian dengan cepat berkata. Itu lebih seperti itu. Di masa depan, saya akan memberitahu Anda bahwa saya memiliki beberapa teman di sekte abadi surga kuning Anda. Di masa depan, bantu saya merawat mereka. Jangan khawatir, jangan khawatir. Serahkan padaku. Serahkan semuanya padaku. Saya pasti tidak akan membiarkan mereka menderita keluhan apapun. Sebelum Xiao Yu bisa menyelesaikannya, Feng Lingtian segera tersenyum dan berjanji. Itu gadis yang baik. Xiao Yu mengangguk puas. Pada saat ini, teleponnya berdering. Video kakakku. Xiao Yu melepaskan rambut panjang Feng Lingtian dan mengeluarkan ponselnya untuk menjawab panggilan. Meskipun memegang telepon agak tidak pada tempatnya di kota kuno, inilah dunia saat ini. 2 pembangkit tenaga listrik yang menakutkan mungkin tiba-tiba berdering saat mereka bertarung nada dering ponsel You Are My Little Apple. Saudara laki-laki. Xiao Yu melihat video itu dan berkata sambil tersenyum. Apakah kita sudah sampai? Wang Xian sedang duduk di villa dan bertanya sambil tersenyum. Kita di sini. Kami sekarang berada di kota Huangtian. Kami telah melihat pemimpin sekte Tang, Xiaoran, klan Xiao, dan klan Sui. Xiao Yu mengangguk dan tertawa. Oh benar, saudaraku, izinkan saya menunjukkan kepada Anda seseorang. Haha. Saat dia berbicara, dia mengarahkan video itu ke Feng Lingtian. Itu dia. Dia adalah pria yang saya beri pelajaran setahun yang lalu. Hari ini, aku memukulinya lagi.
Ketika Feng Lingtian melihat Wang Xian di video, dia memaksakan senyum di wajahnya dan mengangguk dengan hormat. Halo saudara, halo. Lagi pula, dia tahu bahwa Wang Xian adalah dewa yang abadi dan layak dihormati. Baiklah, baiklah. Kapan Anda memiliki hobi seperti itu? Kapan kamu akan kembali? Wang Xian melihat keadaannya yang menyedihkan dan mengungkapkan senyum penuh arti di wajahnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Hehe, dalam 2 hari, aku akan kembali setelah bermain dengan Sekte Yellow Heaven Immortal di Yellow Heaven City selama 2 hari. Baiklah, jaga keselamatanmu. Nikmati dirimu sendiri. Saya masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Baiklah saudaraku. Xiao Yu menutup panggilan video dan menyadari bahwa ada orang yang berdiri di atas atap ke segala arah. Dia merasa sedikit malu. Maaf mengganggu semua orang. Xiao Yu membungkuk ke sekitarnya, menyebabkan orang-orang dari kota langit kuning menjadi sedikit terpana. Mereka dengan cepat menganggukkan kepala. Baiklah, kita masih harus makan. Besok, bawa kami berkeliling dan aku akan membiarkanmu mengenali kami. Xiao Yu memandang Feng Lingtian dan berkata kepadanya. Sudut mulut Feng Lingtian berkedut dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah. Jika kamu tidak berani datang, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu di masa depan. Xiao Yu mengangkat tinjunya dan melambai pada tetua Feng Jinxing sebelum berjalan menuju restoran. Feng Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menatap langit. Dia benar-benar takut air mata akan mengalir keluar dari matanya. FK, bagaimana bisa ada penyihir seperti itu? Dia tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Di masa lalu, dia setidaknya bisa melarikan diri, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Semuanya, bubar. Feng Jinxing berkata kepada ribuan orang di sekitar mereka. Bubarkan, bubar. Semua orang memandang putra mahkota mereka dengan ekspresi aneh dan bubar. Melihat ekspresi mereka, Feng Lingtian hampir menemukan lubang untuk bersembunyi. Kali ini, putra mahkotanya telah kehilangan seluruh wajahnya. Feng Lingtian. Lingtian. Di sekitarnya, anak-anak surga yang sombong yang bersamanya sebelumnya bergegas mendekat dan meneriakinya dengan ekspresi aneh. Jangan ganggu aku. Feng Lingtian berkata dengan tidak sabar. Aku akan meminta seseorang untuk menyelidiki masalah hari ini. Feng Jinxing memandangi sekelompok pria dan wanita muda dan berkata dengan wajah sedikit cemberut. Sekelompok pemuda tercengang sesaat sebelum jejak kegugupan muncul di wajah mereka. Di dalam hati mereka, tetua Feng tidak ramah seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia selalu sangat ketat. Masalah hari ini disebabkan oleh mereka dan mereka akan dihukum. Lingtian, Jinxing, ayo. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping telinga Feng Lingtian dan Feng Jinqing. Ekspresi mereka sedikit berubah. Ini ayah. Itu pemimpin sekte. Mereka berdua menganggukkan kepala dengan hormat dan terbang menuju arah sekte abadi. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar tetua Feng dan Feng Lingtian, mereka tahu bahwa pemimpin sekte telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Mereka hanya tidak tahu mengapa putra mereka tidak bergerak setelah dipukuli. Ayah, Tuan Sekte, Feng Lingtian dan Feng Jinxing dengan cepat terbang ke aula utama Sekte Yellow Heaven Immortal. Ketika mereka melihat sosok hijau mereka bersandar satu sama lain, mereka langsung berteriak. Feng Lingtian mengencangkan pakaiannya yang compang camping dan merasa sedikit canggung. Hehe, pria parubaya itu perlahan berbalik dan menatap putranya. Ada tatapan menggoda di matanya saat dia tertawa. Ayah. Feng Lingtian melihat ekspresi ayahnya dan wajahnya memerah. Dia berjalan mendekat dan berkata, Ayah, pinjamkan aku kipas hijaumu yang tak terbatas besok. Untuk apa kau menggunakannya? Pria parubaya itu terus tertawa sambil memandangnya. Ayah, bukannya kamu belum pernah melihatnya? Feng Lingtian sedikit malu dan dia menggertakkan giginya. Penyihir kecil itu, penyihir kecil, dia benar-benar mempermalukanku di depan semua orang. Saya akan memberinya pelajaran besok dan memberitahu dia betapa kuatnya tuan kecilnya. Baiklah, bahkan jika aku memberikannya padamu, kamu bukan tandingannya. Pria parubaya itu menatap putranya dan berkata dengan geli. Dia tidak pernah mau memukul putranya sekalipun, tetapi dia telah diberi pelajaran 2 kali oleh seorang gadis kecil. Namun, pria parubaya itu tidak keberatan. Lagi pula, dia telah dipukuli oleh seorang gadis, dan itu adalah kesalahannya sendiri karena tidak pandai belajar. Terlebih lagi, dipukuli oleh seorang gadis mungkin bukan hal yang buruk untuk masa depannya, dan itu juga bisa membuat anak ini merendahkan profilnya. Bagaimana bisa, Ayah? Pinjamkan aku kipas hijaumu yang tak terbatas.
Saya bisa memberinya pelajaran yang bagus dan memberitahu dia betapa kuatnya saya. Feng Lingtian mengepalkan tinjunya dengan erat. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan untuk membalas dendam. Gadis itu sudah memiliki kekuatan Dewa Abadi setengah langkah. Bahkan dengan kipas hijau tanpa batas, kamu tetap bukan tandingannya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Setahun yang lalu, dia masih di tahap bayi. Feng Lingtian segera melompat. Namun, ketika dia memikirkan betapa mudahnya dia dipukuli hari ini, ekspresinya berubah drastis. Lebih-lebih lagi, pria parubaya itu mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke depan. Dengan energi yang dipancarkan dari tubuhnya, bahkan 2 atau 3 dewa abadi setengah langkah mungkin bukan tandingannya. Gadis itu harus segera melangkah ke alam dewa yang abadi. Apa FK? Tidak mungkin, dia akan melangkah ke alam abadi ini, dia terlihat lebih muda dariku. Kulit kepala Feng Lingtian kesemutan dan sudut mulutnya bergetar. Bukankah itu berarti aku tidak akan pernah menjadi tandingannya di masa depan, dan aku akan disiksa selamanya? Ekspresi pria parubaya itu berangsur-angsur berubah serius. Gadis ini tidak sederhana, dan 10 bawahan di sampingnya juga tidak sederhana. Saya juga merasa ada beberapa ahli yang pandai bersembunyi di sekelilingnya, menjaganya. Meneguk. Feng Lingtian tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Bahkan Feng Jinxing, yang berada di sampingnya, memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Raja Naga itu tidak sederhana. Menurut perilaku masa lalunya, jangan jadikan dia musuh. Pria parubaya itu berkata dengan lemah. Feng Jinxing mengangguk setuju. Kalau begitu bukankah itu berarti aku akan benar-benar membawanya ke sini untuk bermain besok? Wajah Feng Lingtian penuh dengan air mata. Setiap kali dia memikirkannya, dia merasa seolah-olah ada cambuk yang mencambuknya. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar. Hehe, pria parubaya itu tertawa dan tubuhnya perlahan menghilang. Ya Tuhan, Feng Lingtian berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Keesokan paginya, Feng Lingtian hanya bisa mengertakkan gigi dan pergi ke restoran tempat Xiao Yu menginap seperti istri kecil yang dianiaya. Dia tidak berani untuk tidak datang. Setelah mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan akan memasuki alam dewa yang abadi, dia telah berubah dari ingin melawan menjadi menjilat iblis kecil, memintanya untuk tidak memukulinya di masa depan. Pada akhirnya, orang-orang Yellow Sky City melihat putra mahkota mereka berdiri di samping seorang gadis muda dengan senyum seperti anak guk-guk kecil, mengajaknya makan segala macam makanan lezat. Ini menyebabkan semua orang di kota langit kuning tercengang. Namun, ketika mereka memikirkan apa yang terjadi tadi malam, ekspresi wajah semua orang sangat menarik. Putra mahkota mereka benar-benar menjadi budak kecil. Dan ketika Xiao Yu sedang berkeliling Sekte Abadi Langit Kuning, insiden besar terjadi di kota Jiang. Insiden ini membuat semua orang di kota Jiang tidak siap. Kota Jiang bukan lagi kota Jiang yang sama seperti sebelumnya. Keluarga bangsawan di kota Jiang juga mengalami beberapa perubahan. Setelah munculnya 9 kuali, semua seniman bela diri di Jianghu pada dasarnya bergabung dengan Sekte Abadi. Sebagian besar dari mereka telah bergabung dengan Sekte Yellow Heaven Immortal, tetapi Sekte Yellow Heaven Immortal yang lebih lemah tidak menerima mereka. Sebagian besar keluarga di kota Jiang lebih lemah dan tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Sekte Yellow Heaven Immortal. Oleh karena itu, setelah Sekte Abadi lainnya muncul, beberapa bergabung dengan Sekte Ming King Immortal, beberapa bergabung dengan Sekte Abadi Boneka, dan beberapa bergabung dengan Sekte Abadi lainnya. Setelah setiap kuali muncul, setelah 4-5 bulan konflik, mereka diam-diam setuju bahwa satu kuali menempati suatu wilayah. Ini menyebabkan kota Jiang termasuk dalam lingkup pengaruh kuali kuning. Keluarga bangsawan yang bergabung dengan Sekte Abadi lainnya langsung pindah ke kota lain. Ada juga prajurit dari keluarga bangsawan lain yang telah pindah ke kota Jiang karena mereka telah bergabung dengan Sekte Ming King Immortal dan Sekte Puppet Immortal. Singkatnya, kota Jiang saat ini bukan lagi bekas kota Jiang. Namun, masih banyak dunia bekas kota Jiang yang masih berada di kota Jiang. Pagi ini, undangan dikirim ke semua keluarga bangsawan. Ketika mereka melihat kata-kata perjamuan gerbang naga, banyak prajurit terkejut. Perjamuan gerbang naga, Raja Naga kembali. Raja Naga telah kembali. Mantan Raja Jianghu, Raja Jiangcheng, telah kembali. Semua orang tercengang saat mereka melihat undangan di tangan mereka. Mereka semua adalah mantan prajurit Jianghu. Mereka telah menyaksikan kebangkitan dan hegemoni gerbang naga dan menyaksikan Raja Naga yang mendominasi dan tak terkalahkan. Apa yang dilakukan Raja Naga mengundang keluarga aristokrat dan prajurit Jiangcheng. Mengumumkan kepulangannya dan mendeklarasikan kedaulatan Jiangcheng.
Raja Naga telah kembali. Ajak orang untuk segera bersiap. Mari tepat waktu hari ini. Mantan Raja telah kembali. Ini adalah dunia Sekte Ming King Immortal dan Sekte Puppet Immortal sekarang. Apa yang ingin dilakukan Raja Naga ini? Apakah dia ingin bersaing dengan Sekte Ming King Immortal dan Sekte Wayang Abadi? Ini hanyalah angan-angan. Mantan Raja, bagaimanapun, adalah mantan Raja. Dia telah menjadi bagian dari masa lalu. Apalagi yang ingin dilakukan Raja Naga ini? Saya harus mengakui bahwa mantan Raja Naga dari Gerbang Naga pernah menekan seluruh Jianghu sampai mereka tidak bisa bernapas. Tapi sekarang, itu terlalu jauh dari Sekte Abadi. Mata para prajurit dari keluarga aristokrat yang menerima undangan bersinar. Di dunia di mana Sekte Abadi sekarang menjadi raja, mungkin tidak banyak yang bisa mengenali mantan Raja Naga dari Gerbang Naga. Bahkan ada banyak prajurit yang meremehkannya. Pada saat ini, di markas sementara Sekte Boneka Abadi, Kota Jiang, sekitar 10 murid dari Sekte Boneka Abadi berdiri di sebuah ruangan dengan keputusasaan di wajah mereka. Di sekeliling mereka, beberapa tetua duduk di sana dengan ekspresi muram di wajah mereka. Di wilayah mereka, seseorang benar-benar berani melumpuhkan 10 murid mereka. Mereka pantas mati. Apakah kita tahu siapa yang melakukannya? Di kursi utama ruangan, seorang lelaki tua duduk di sana dengan wajah cemberut dan berkata dengan wajah cemberut. Dia Kenzang, kami telah mengetahuinya. Orang yang melakukannya adalah dokter dari Divine Dragon Medical Center. Ia dikenal sebagai Dokter Dewa Merah. Dia berada di panggung dan... Namun, menurut informasi yang kami miliki, orang di belakang Dokter Dewa Merah ini adalah seseorang bernama Wang Xian. Dia adalah Raja Naga dari Gerbang Naga, kekuatan terkuat di Jianghu. Seorang pria parubaya yang duduk di sebelahnya berkata sambil mengeluarkan kartu undangan. Kebetulan, saya menerima berita hari ini. Pria parubaya itu menyerahkan kartu undangan. Ini diberikan kepadaku oleh seorang seniman bela diri yang bergabung dengan Sekte Abadi Wayang. Perjamuan Gerbang Naga. Pak Tua mengambil kartu undangan dan matanya berkedip. Itu benar, jamuan Gerbang Naga. Saya telah menyelidiki Gerbang Naga ini hari ini dan menemukan bahwa gaya ini tidak sederhana. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Tidak sederhana. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya itu. Ya, Gerbang Naga ini dulunya adalah kekuatan terkuat di dunia persilatan. Pada saat yang sama, itu juga Raja Kota Jiang. Raja Naga Gerbang Naga setidaknya berada di alam bayi, atau bahkan lebih kuat. Selain itu, setidaknya ada 10 ahli alam bayi di Gerbang Naga. Kata pria parubaya itu. Lebih dari 10 ahli dunia bayi. Pria tua itu mengungkapkan ekspresi terkejut dan secara otomatis mengabaikan kata-kata bahkan lebih kuat, lalu matanya menjadi dingin. Tidak heran mereka berani melumpuhkan para murid Sekte Abadi Boneka kita. Gerbang Naga ini benar-benar berani. Perjamuan Gerbang Naga itu menarik. Mata lelaki tua itu menjadi dingin ketika dia membanting kartu undangan itu dengan keras ke atas meja. Saya pikir ini adalah perjamuan perpisahan. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Diakon, haruskah kita melaporkan masalah ini ke Sekte Abadi? Lagi pula, kekuatan Sekte Naga ini tidak bisa diremehkan. Tidak perlu untuk itu untuk saat ini. Hari ini, kita akan pergi dan meminta mereka memberi kita penjelasan. Jika Sekte Naga ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka, kami akan melaporkannya ke Sekte Abadi dan menghancurkannya. Ini dia Ken. Pria parubaya itu masih ingin bertanya apakah ada bahaya. Bagaimanapun, mereka adalah faksi di Jianghu di masa lalu dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Abadi. Selama Gerbang Naga ini tidak mencari kematian, mereka pasti tidak akan berani menyerang mereka. Sebuah faksi tanpa keabadian dan dewa akan dihancurkan pada akhirnya. Saat ini, di jaringan Jianghu, di dalam halaman wilayah Sunding, beberapa postingan menjadi trending di forum. Salah satunya tentang Mu Zidao dan Ming Feng. Situs web Jianghu adalah situs web terbesar di Tiongkok, dan orang biasa tahu tentang forum ini. Apa yang terjadi di gerbang sekolah kemarin diketahui oleh semua mahasiswa Universitas Jiangcheng. Seseorang telah membawa masalah ini ke situs web Jianghu. Tidak banyak kata, hanya foto. Mu Zidao dan Ming Feng mengenakan pakaian robek saat mereka berdiri di depan sebuah RV. Seekor guguk berjongkok di sana menatap mereka. Keduanya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pakaian di tubuh mereka tidak bisa menutupi tubuh mereka sama sekali. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah mereka berdua sedang memperbaiki mobil. Benar, mereka sedang memperbaiki mobil. Mu Zidao dan Ming Feng sama-sama murid elit dari Sekte Ming Wang Immortal.
Mereka pasti bisa masuk dalam 10 besar di antara generasi muda di Sekte Abadi. Namun, dua murid Sekte Abadi yang mempesona itu sebenarnya sedang memperbaiki mobil dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Ini jelas tidak normal. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan semua seniman bela diri di wilayah Sunding tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mu Zidao dan Ming Feng keduanya sangat kuat. Bagaimana mereka berakhir di negara seperti itu? Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut ketika mereka menjawab di bawah. Hanya dalam beberapa jam, itu telah menjadi topik terpanas di wilayah Sunding. Namun, seseorang yang mengetahuinya dengan cepat mengungkapkan sebab dan akibatnya. Ini segera menyebabkan kegemparan di semua orang di wilayah Sunding. Guk-guk panggung bayi, tokoh terkenal Universitas Kota Jiang, Wang Xian. Raja Naga dari Gerbang Naga. Setelah itu, ada postingan yang menarik perhatian semua orang pagi ini. Perjamuan Gerbang Naga, Fraksi Jianghu, Gerbang Naga Raja Naga, akan mengadakan jamuan Gerbang Naga di Hotel Xianyang dan mengundang semua seniman bela diri dari keluarga aristokrat di kota Jiang. Postingan ini terkait dengan postingan Mu Zidao dan Ming Feng. Pencetusnya adalah orang yang sama. Gerbang Naga Raja Naga. Aku tidak menyangka akan ada faksi seperti itu di Jianghu, dan itu bahkan berada di dalam wilayah Sunding kita. Di Sekte Mingwang Immortal, selusin pria dan wanita muda sedang duduk di platform gunung yang memancarkan cahaya redup. Seorang pemuda kurus dan lemah yang memegang tongkat putih mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh dan melirik kedua pemuda berwajah suram yang duduk di sampingnya. Apakah tetua Sekte Abadi kita punya perintah? Seorang gadis sedang memegang ponsel dan mengambil foto-foto indah sambil bertanya dengan senyum di wajahnya. Apakah menurutmu Sekte Abadi akan melakukan sesuatu tentang ini? Murid dari Sekte Abadi dipermalukan setelah memprovokasi orang lain, dan Sekte Abadi akan membalaskan dendam mereka. Hehe. Pemuda kurus dan lemah itu berkata dengan mengejek. Lagi pula, ada sekitar 10 kultivator alam bayi. Mungkin Raja Naga adalah dewa kekuatan dewa setengah langkah yang abadi. Kekuatan ini tidak lemah. Gadis itu melanjutkan. Malam ini, ayahku menghadiri jamuan makan. Orang itu berani mempermalukan kita karena dia punya ide. Dia ingin bergabung dengan Sekte Mingwang Immortal kita. Dengan cara ini, dia akan menarik perhatian Sekte Abadi kita, menyelidiki latar belakangnya, dan kemudian mengundang mereka untuk bergabung dengan Sekte Abadi. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik. Jelas, wajah Feng suram, dan matanya berkedip. Namun, dia memilih orang yang salah. Dia bisa bergabung, tapi dia harus membayar harganya. Mereka adalah kekuatan yang sangat kuat dan sangat berguna bagi Sekte Abadi kita. Hehe, tapi kalian benar-benar sial. Paling-paling, Anda hanya bisa membuat jijik pihak lain. Di masa depan, statusmu mungkin tidak lebih rendah dari kami. Pemuda kurus dan lemah itu tertawa. Raja Naga dari Gerbang Naga berani mempermalukan Mu Zidao dan Xian Feng. Jelas, di mata mereka, dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu menarik perhatian Sekte Abadi dan mengundang mereka ke Sekte Abadi. Itu karena jika Raja Naga dari Gerbang Naga dengan sengaja ingin mempermalukan Mu Zidao dan Xian Feng, dia jelas mencari kematian. Kekuatan dahsyat yang pernah menjadi milik Jianghu jelas tidak sebodoh itu. Aku akan pergi dan menemui Raja Naga dari Gerbang Naga malam ini. Siapa di antara kalian yang tertarik untuk pergi? Pemuda kurus dan lemah itu berdiri dengan senyum di wajahnya dan berkata dengan santai. Aku akan pergi. Aku akan pergi dan melihatnya juga, hehe. Para pemuda berdiri dengan senyum di wajah mereka. Jika Wang Xian tahu tentang pemikiran Sekte Mingwang Immortal dan berpikir bahwa dia ingin menarik perhatian Sekte Abadi, dia tidak tahu apakah dia akan berpikir bahwa mereka terlalu narsis. Namun, dari sudut pandang Sekte Abadi, ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Seekor semut berlari ke tubuh gajah. Gajah tidak akan mengira bahwa semut ada di sini untuk memprovokasi. Ia hanya mengira semut itu hilang. Karena semut tidak sengaja mencari kematian. Menurut mereka, itulah yang dimaksud Raja Naga. Raja Naga, kami telah menerima berita bahwa Pulau Terapung itu diambil oleh Sekte Boneka Langit. Di Universitas Kota Jiang, Wang Xian berjalan menuju paviliun kelas 1 sepulang sekolah pada siang hari. Di sampingnya, Mo Qinglong melapor kepadanya. Oke, aku akan pergi dan mengambilnya kembali besok. Wang Xian mengangguk. Dia pergi ke toko dan melihat sekeliling. Paviliun kelas 1 tidak lagi buka untuk bisnis hari ini. Adapun manajer Huang, dia telah menyerahkannya kepada Penatua Qin untuk ditangani. Adapun orang biasa, ia harus melalui jalur hukum. Dengan bukti konklusif,
orang bisa membayangkan konsekuensinya. Selain itu, semua karyawan paviliun kelas 1 dikirim kembali setelah memberi mereka sejumlah uang. Wang Xian meminta naga biru iblis untuk mulai memodifikasi paviliun kelas 1 dan mengubahnya menjadi lokakarya peleburan naga ilahi. Raja Naga, ini adalah informasi dari semua seniman bela diri dari keluarga bangsawan di dunia seni bela diri. Sore hari, Mo Qinglong menyerahkan satu set informasi. Wang Xian mengukurnya. Oke, panggil semua Dragonman. Ao Jian, Ao Yao, dan yang lainnya juga akan datang. Wang Xian melihat waktu dan menuju Hotel Xianyang terlebih dahulu. Seluruh hotel telah dibersihkan hari ini. Ketika dia tiba, Penatua Qin dan Penatua Sue sedang menunggu di pintu. Adik laki-laki Wang Xian, silakan masuk. Mereka berdua menyambut Wang Xian dengan senyuman di wajah mereka. Mereka bertiga menuju lantai atas. Hal-hal telah berubah, tetapi orang-orang telah berubah. Mereka bertiga duduk di depan meja dan menghela nafas sedikit. Saat itu, Wang Xian dan Tetua Qin dan Tetua Sue telah membentuk aliansi. Sekarang, hampir 2 tahun telah berlalu, dan semuanya telah mengalami perubahan besar. Adik laki-laki Wang Xian, kepulanganmu pasti akan menimbulkan badai. Old Sue berkata kepada Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Laut Jianghu jauh lebih besar dan lebih dalam. Old Sue dan Old Qin, apakah Anda yakin saya bisa mengaduknya? Wang Xian penuh senyum saat dia berbicara kepada mereka dengan makna yang lebih dalam dari kata-katanya. Menurut pendapat kami, tidak ada laut yang tidak bisa diaduk oleh Raja Naga. Ayo, ayo, sambut Raja Naga kembali ke laut. Qin tua dan Sue tua tertawa terbahak-bahak saat mereka mengangkat gelas anggur di tangan mereka. Hehe, Wang Xian mengerti apa yang mereka maksud dan merasa sedikit lega. Sepertinya masih ada orang yang percaya padanya di kota Jiang. Sudah lebih dari setahun dan banyak hal telah berubah. Adik laki-laki Wang Xian, kamu harus siap secara mental untuk perjamuan hari ini. Penatua Qin berkata kepada Wang Xian perlahan. Jangan khawatir, saya ingin melihat seberapa banyak kota Jiang telah berubah. Wang Xian tersenyum acuh tak acuh. Waktu berlalu dengan lambat. Sekarang Tetua Sue dan putra serta cucunya telah bergabung dengan Sekte Abadi Ming Wang. Tetua Sue datang untuk menyatakan sikapnya. Wang Xian juga tahu bahwa dunia telah berubah. Seniman bela diri dari keluarga aristokrat di kota Jiang adalah anggota Sekte Ming Wang Immortal dan Sekte Boneka Abadi. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengkhianati Sekte Abadi dan tunduk padanya dengan lambaian tangannya. Alasan mengapa Wang Xian mengadakan perjamuan gerbang naga hari ini bukan karena dia ingin semua orang di kota Jiang menganggapnya sebagai raja mereka. Sebaliknya, dia ingin mengumumkan bahwa dia kembali. Tidak peduli wilayah siapa kota Jiang di masa depan, jangan memprovokasi saya. Wang Xian tidak berniat memperebutkan hegemoni di dunia seni bela diri. Wilayahnya adalah laut. Selama dia mengembangkan laut dengan baik, dia tidak terlalu mementingkan sebidang tanah. Dia sedikit kesal melihat orang-orang dari Sekte Mingwang Immortal dan Sekte Boneka Abadi melompat-lompat di depannya satu demi satu. Meskipun mereka hanyalah semut, memiliki terlalu banyak semut sangat mengganggu. Hari ini adalah hari yang cukup meriah untuk seluruh kota Jiang. Perjamuan Raja Naga. Raja Naga telah kembali. Di Hotel Xianyang, mobil-mobil mewah diparkir di pintu masuk sekitar pukul 7 malam. Seorang prajurit dengan status tinggi di kota Jiang masuk ke Hotel Xianyang. Dia berjalan ke aula, melihat sekeliling pada beberapa orang yang dikenalnya, saling menyapa, dan kemudian mengelilingi mereka. Aku tidak menyangka Raja Naga akan kembali setelah lebih dari setahun. Perjamuan Gerbang Naga. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Raja Naga ini. Sekarang kita semua telah bergabung dengan Sekte Abadi. Siapa tahu, dia mengadakan perjamuan untuk semua seniman bela diri di kota Jiang. Aku ingin tahu gugatan macam apa yang Raja Naga coba jual. Saya mendengar kemarin bahwa Raja Naga mempermalukan Mu Zidao dan Ming Feng dari Sekte Abadi kami. Mereka adalah murid inti dari Sekte Abadi. Raja Naga ini tak kenal takut seperti biasanya. Sekte Naga juga merupakan kekuatan yang kuat. Meskipun itu bukan Sekte Abadi, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi. Mari kita tonton saja hari ini. Saya mengatakan bahwa Raja Naga memprovokasi murid inti dari Gerbang Abadi Ming Wang segera setelah dia kembali ke kota Jiang. Dia jelas mencari masalah. Semuanya berbeda sekarang. Raja Naga ini terlalu sombong. Beberapa prajurit berbisik satu sama lain saat mereka menaiki tangga dan menuju ke atas. Dunia telah berubah. Raja Naga, yang pernah membuat semua orang di Jianghu tunduk padanya, telah benar-benar kehilangan rasa hormatnya dengan munculnya Gerbang Abadi.
Beberapa orang bahkan mengejek Raja Naga, sementara mata beberapa orang berbinar dan dipenuhi rasa dingin. Di Jianghu, ada banyak prajurit yang membenci Raja Naga karena mengusir mereka dari air terjun spiritual. Sekelompok orang berjalan masuk. Para prajurit dari keluarga bangsawan yang akrab satu sama lain berkumpul bersama para prajurit dari gerbang keabadian dan datang ke ruang perjamuan. Meja dan kursi ditempatkan di aula. Para prajurit dari keluarga bangsawan kota Jiang melihat sekeliling dan menemukan bahwa anggota gerbang naga dan Raja Naga belum tiba. Mereka mencari tempat duduk dan duduk. Pukul 6:30, semua prajurit kota Jiang telah tiba, dan aula hampir penuh. Awalnya, mereka duduk diam dan menunggu, tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa orang mulai berbicara dengan suara rendah. Pukul 8, anggota gerbang naga dan Raja Naga masih belum muncul. Ini membuat beberapa orang terlihat tidak sabar. Di mana Raja Naga? Dia meminta kami untuk datang pada pukul 7:30. Ini sudah jam 8. Kenapa dia belum datang? Ya, kami sudah menunggu di sini selama setengah jam. Kenapa dia belum datang? Kedua pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Suaranya tidak lembut, sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Apakah kamu sengaja mengabaikan kami? Sudah setengah jam, dan Anda masih belum datang. Kami bukan bawahan gerbang naga, dan kami bukan dunia Raja Naga sekarang. Seorang pria parubaya tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras. Jika kamu masih tidak keluar, kami akan pergi. Apakah Anda ingin mengudara atau menunjukkan kepada kami kekuatan Anda? Raja Naga dan gerbang naga cukup kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat mengendalikan kita. Kami datang ke sini hari ini untuk memberinya wajah dan benar-benar menganggap diri kami serius. Seorang lelaki tua dengan lembut menepuk meja. Itu benar. Jika dia tidak segera datang, kami akan pergi. Sekte Immortal masih memiliki misi yang harus dihadapi. Seorang pria parubaya gemuk berkata sambil tersenyum. Meskipun kekuatan mereka hanya di alam Xiantian, mereka benar-benar tidak takut pada Raja Naga dari gerbang naga sekarang. Dengan sekte abadi di belakang mereka, apa yang bisa dilakukan Raja Naga terhadap mereka? Beberapa seniman bela diri lainnya juga menunjukkan sedikit ketidaksabaran di mata mereka. Maaf saya terlambat. Pada saat ini, Wang Xian, yang berada di ruangan lain, datang ke pintu masuk ruang perjamuan. Di belakangnya ada sekelompok murid gerbang naga. Maaf saya terlambat. Saat suara itu terdengar, Wang Xian berjalan menuju ruang perjamuan dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Wang Xian memiliki senyum hangat di wajahnya. Setelah maju ke Celestial Being, auranya benar-benar terkendali. Di masa lalu, ada aura yang mendominasi dan agung datang darinya. Bahkan ada sedikit aura pembunuh yang datang darinya. Sekarang, dia tampak seperti orang biasa. Setelah mendengar suara Wang Xian, semua orang sedikit terkejut. Mereka melihat ke arah pintu masuk dengan takjub. Ketika mereka melihat Wang Xian berjalan mengenakan pakaian santai dengan senyum di wajahnya, sedikit keheranan muncul di mata para seniman bela diri River City. Aura Raja Naga telah berubah. Dia tidak lagi setinggi dan mendominasi seperti sebelumnya. Dia tidak lagi memandang dunia. Itu karena Raja Naga di masa lalu tak tertandingi di Jianghu. Tapi sekarang, dia tidak bodoh. Dia tahu bagaimana mengendalikan dirinya. Hehe, jika Raja Naga masih berani sombong seperti sebelumnya, dia mungkin akan dibunuh oleh Sekte Abadi. Beberapa seniman bela diri melihat ekspresi ramah Wang Xian dan meredakan ketegangan di mata mereka. Senyum tipis muncul di wajah mereka. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami hanya mengomel. Sekte Langit masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan, jadi hehe. Pria parubaya gemuk itu masih berdiri di sana dengan senyum di wajahnya saat dia berbicara kepada Wang Xian dengan riang. Selamat atas kembalinya Raja Naga. Bolehkah saya tahu mengapa Raja Naga mengundang kami ke jamuan makan? Pria tua yang sedang memukul meja menyesap anggurnya dan bertanya pada Wang Xian. 4 hingga 500 seniman bela diri lainnya memandang Wang Xian dengan sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Tidak apa, saya hanya ingin memberitahu semua orang bahwa saya kembali. Wang Xian berjalan ke depan perjamuan dan menoleh perlahan. Hehe, begitu dia menyelesaikan kalimatnya, pria parubaya gemuk dan beberapa pria parubaya itu menyeringai. Seniman bela diri lainnya dari kota Jiang memandang Wang Xian dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Xian tidak terlalu terkejut saat melihat pemandangan ini. Saya mengundang semua orang ke perjamuan hari ini. Poin utamanya adalah memberitahu semua orang bahwa di kota Jiang, tidak apa-apa selama Anda tidak mengganggu saya. Saya tidak ingin diganggu oleh beberapa hal sepele.
Saat dia berbicara, dia mengangkat segelas anggur merah di depan meja dengan ringan dan memberi isyarat kepada semua orang. Semua prajurit menyadari bahwa Raja Naga dari Gerbang Naga, yang berdiri di depan mereka, telah menjadi jauh lebih lemah. Dia tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Ini membuat semua orang menebak bahwa Raja Naga Gerbang Naga takut pada Sekte Abadi. Beberapa prajurit segera mengangkat gelas anggur mereka, sementara yang lain tidak bergerak. Dengan membelakangi Sekte Abadi, mereka bisa mengabaikan Raja Naga. Raja Naga, tentu saja kami tidak akan merepotkanmu. Namun, ini adalah wilayah Sekte Immortal Mingwang dan Sekte Abadi Boneka. Kami adalah murid dari Sekte Abadi. Kami akan mendengarkan perintah dari Sekte Abadi. Seorang pria parubaya mengangkat cangkir anggurnya dan berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Oh, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Seekor drakonid di belakangnya bergerak. Bang, 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 bang. Dalam sekejap, suara kekerasan terdengar. Di antara orang-orang yang hadir, yang terkuat hanya di tahap dan. Tidak ada yang bisa melihat sosok Drakonid dengan jelas. Menabrak. Di bawah tatapan tercengang semua orang, pria parubaya yang mengangkat cangkir anggurnya terbang keluar. Dia menghancurkan kaca hotel dan memuntahkan seteguk darah. Dantiannya lumpuh dan dia terbang turun dari lantai 15. Semua orang di ruang perjamuan tertegun. Setelah itu, ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Kurang ajar, beraninya kau menyerang murid dari Sekte Abadi Mingwang. Raja Naga, kamu. Ekspresi pria parubaya yang gendut itu berubah drastis. Dia menunjuk Wang Xian dan tampak malu. Retakan, retakan, kalian benar-benar melumpuhkan dantianku. Putri saya menikah dengan seorang murid elit dari Sekte Abadi. Kalian. Sebelum pria parubaya yang gendut itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasa tubuhnya mengalami serangan yang mengerikan. Dantiannya langsung hancur, dan seteguk besar darah menyembur keluar. Tubuhnya juga menembus kaca dan jatuh. Dengan fisik mereka, mereka tidak akan mati, tetapi di masa depan, jalur seni bela diri mereka juga akan terputus. Orang lain terbang keluar. Wajah semua orang sangat berubah, dan mereka memandang pemuda yang berdiri di depan dengan senyum di wajahnya. Dia tidak berubah. Dia masih belum berubah. Semua orang di ruang perjamuan sedikit gemetar dan dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Raja Naga tidak takut dengan identitas mereka sebagai murid Sekte Abadi. Para prajurit yang tidak mengambil gelas anggur mereka berjabat tangan dan dengan cepat mengambil anggur merah di depan mereka. Mereka menatap Wang Xian dengan kaget. Seluruh aula perjamuan terdiam dalam sekejap. Hanya suara nafas berat yang terdengar. Mereka terkejut. Raja Naga sebenarnya mengabaikan status mereka sebagai murid Sekte Abadi dan langsung melumpuhkan mereka berdua. Wang Xian mengangkat cangkir anggurnya dan memberi isyarat, kamu tidak keberatan, kan? Kali ini, semua seniman bela diri di kota Jiang buru-buru meminum semua anggur di cangkir anggur mereka. Tidak, bagaimana kami berani memprovokasimu, Raja Naga? Seorang lelaki tua berkata dengan tergesa-gesa. Itu benar, itu benar. Di masa depan di kota Jiang, Raja Naga, jika Anda memiliki instruksi, beritahu kami secara langsung. Pria parubaya lainnya mengikuti. Raja Naga saat ini dengan senyuman persis sama seperti sebelumnya. Dia masih sangat tak terkendali. Menarik. Dia datang tanpa diundang. Pada saat ini, Wang Xian menoleh dan melihat keluar. Prajurit yang mengenakan pakaian logam tebal terbang langsung. Selain benda logam, ada juga benda yang terbang di langit seperti perahu layar. Ada 10 pemuda duduk di perahu layar. Ledakan. Kelompok itu memecahkan kaca dan memasuki ruang perjamuan. Pada saat yang sama, sosok yang memancarkan cahaya putih murni terbang ke arah mereka di malam yang gelap. Ada total 7 sosok yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Seorang pria parubaya dengan rambut putih. Rambut putihnya tidak putih. Itu memancarkan cahaya redup. Selain pria parubaya, sisanya adalah pria muda. Salah satunya adalah seorang gadis. Orang tua yang mengenakan baju zirah boneka emas gelap membungkuk kepada pria parubaya dengan rambut putih. Kemudian, dia berbalik dan melihat sekeliling. Mengapa? Apakah kalian masih harus mengikuti perintahnya di masa depan? Orang tua dalam baju zirah boneka emas gelap dengan jelas mendengar suara-suara di sini. Tatapannya menyapu para prajurit dari keluarga aristokrat di kota Jiang. Di sampingnya, 7 orang yang memancarkan energi cahaya redup menyapu pandangan mereka ke sekeliling. Akhirnya, pandangan mereka tertuju pada Wang Xian. Dua mata pemuda itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia Kenzang? Tidak mungkin, tidak mungkin.
Kami juga dipaksa olehnya. Ekspresi para prajurit dari Sekte Boneka Abadi sedikit berubah saat mereka buru-buru berbicara kepada lelaki tua itu. Mereka menghela nafas lega ketika Diaken dari Sekte Abadi tiba. Penatua Ming. Ketika kelompok seniman bela diri lain dari Sekte Ming Wang Immortal melihat pria parubaya berambut putih itu, sedikit keterkejutan melintas di mata mereka saat mereka buru-buru berbicara dengan hormat. Ya, pria parubaya itu menganggukkan kepalanya dengan dingin saat dia menatap Wang Xian. Raja Naga dari Gerbang Naga. Apa kau tahu tempat apa ini? Kamu memanggil kami murid dari Sekte Abadi dan bahkan berani melumpuhkan kami murid dari Sekte Boneka Abadi. Sekarang, beri kami penjelasan. Diakon Zhang menatap Wang Xian dan berkata perlahan. Setelah Diaken Zhang menyelesaikan kata-katanya, 10 pemuda yang berdiri di sampingnya menatap Wang Xian dengan kebencian di mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ke-10 pemuda ini membuat 7 pria parubaya berambut putih di samping mereka sedikit penasaran. Mereka menoleh dan melihat ke atas. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Lumpuh. 10 murid dari Sekte Abadi Boneka itu benar-benar lumpuh. Hehe, 10 murid dari Sekte Boneka Abadimu ini menyebabkan masalah di restoranku. Jika saya tidak melumpuhkannya, siapa lagi yang akan saya lumpuhkan? Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok dan berkata dengan lemah. Hehe, ketika Diaken Zhang mendengar kata-kata Wang Xian, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu, apakah kamu tahu bahwa mereka adalah murid dari Sekte Boneka Abadi kita? Beraninya mereka melumpuhkan murid kami di wilayah kami. Saya pikir Anda mencari kematian. Jadi bagaimana jika mereka lumpuh? Terus, sedikit penghinaan melintas di mata Wang Xian saat dia menatap pria tua itu dengan tenang. Diakon Zhang, dia, barusan, salah satu murid kami dilumpuhkan olehnya dan terlempar keluar jendela. Ada juga murid lain dari Sekte Abadi Ming Wang. Seorang pria parubaya berjalan ke sisi pria tua itu. Dia menyapu pandangannya ke Wang Xian dan sedikit kebencian melintas di matanya. Itu benar, Tetua Ming. Salah satu murid kami diusir. Kami tidak punya pilihan lain. Tolong berdiri untuk kami. Seorang lelaki tua yang telah bergabung dengan Sekte Ming Wang Immortal segera datang ke depan lelaki parubaya berambut putih itu dan berbicara dengan wajah penuh amarah. Itu benar. Sebelum munculnya Sekte Abadi, dia telah menekan seluruh Jianghu. Kami tidak berani berbicara dalam kemarahan. Sekarang, dia ingin kita tunduk padanya. Tolong, Tetua Ming, berdiri untuk kami. Tolong bantu kami membuat keputusan, Diaken Zhang. Seketika, puluhan seniman bela diri dari kota Jiang bergegas ke sisi Diaken Zhang dan Ming Tua dan berteriak keras. Sialan orang ini. Dia berani bertindak arogan di wilayah kita. Ayah, kita harus menghancurkan mereka. Ketika Ming Feng mendengar kata-kata dari para seniman bela diri, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia menatap Wang Xian. Menurutku, mereka tidak perlu ada lagi. Ketika eksekutif Zhang melihat ekspresi menghina di wajah Wang Xian, matanya dipenuhi dengan niat membunuh juga. Nak, jangan terlalu sombong. Pria parubaya berambut putih itu maju 2 langkah dan berkata, jangan bicarakan hal lain untuk saat ini. Dia menunjuk Ming Feng dan berkata, dia adalah putraku. Soal kamu menghina anakku terlalu berlebihan. Ming Feng mengangkat kepalanya sedikit dan berjalan menuju Wang Xian perlahan. Dia menatapnya dengan marah. Mu Zidao dan beberapa pria dan wanita muda lainnya juga berjalan perlahan menuju Wang Xian. Itu sedikit berlebihan. Anda dapat memberi pelajaran kepada murid biasa dari Sekte Abadi kami. Namun, seorang murid inti telah melewati batas. Pemuda kurus menyilangkan lengannya dan menilai Wang Xian dan kelompok drakonit di belakangnya. Dia memandang rendah mereka. Jadi ini Raja Naga. Dia cukup tampan, hehe. Gadis di samping pemuda kurus itu sedang memegang ponsel di tangannya. Dia menatapnya sambil tersenyum dan berkata, tidak buruk jika kamu bergabung dengan Sekte Abadi Ming Wang kami. Berlututlah dan segera minta maaf sampai kami menerimanya. Kalau tidak, masalah ini tidak akan berakhir dengan mudah. Mu Zidao dan yang lainnya berjalan 2 meter di depan Wang Xian. Mereka menunjuk ke arahnya dan berkata dengan dingin. Wang Xian sedikit terdiam ketika mendengar kata-kata mereka. Dia mencibir dan berkata, bergabunglah dengan Sekte Abadi Anda. Prajurit di sekitar kota Jiang sedikit tercengang saat mendengar Mu Zidao dan kata-kata lainnya. Setelah itu, mereka saling bertukar pandang. Raja Naga dari Gerbang Naga memprovokasi para murid Sekte Ming Wang Immortal untuk menarik perhatian Sekte Abadi. Raja Naga mengadakan perjamuan Gerbang Naga ini untuk menarik perhatian Sekte Abadi. Dia ingin bergabung dengan Sekte Abadi.
Para prajurit kota Jiang saling memandang dan pada dasarnya yakin di dalam hati mereka. Dengan menarik perhatian dua sekte abadi, Sekte Immortal Mingwang dan Sekte Abadi Boneka akan menemukan kekuatan gerbang naga dan kemudian mengundang gerbang naga untuk bergabung dengan mereka. Ada perbedaan antara aktif mendaftar untuk bergabung dan diundang untuk bergabung. Yang terakhir bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Aku tidak menyangka Raja Naga dari gerbang naga benar-benar ingin bergabung dengan Sekte Abadi melalui metode ini. Pantas saja dia berani melumpuhkan para murid Sekte Abadi. Ini karena nilai gerbang naga jauh melebihi mereka. Sekte Abadi tidak akan menyalahkan Raja Naga untuk ini. Beberapa seniman bela diri dari kota Jiang tampak sedikit malu. Mereka tidak menyangka jamuan gerbang naga memiliki arti seperti itu. Sekarang, segera berlutut dan minta maaf padaku. Semuanya bisa diselesaikan setelah permintaan maaf. Jika tidak, jelas, Feng juga menunjuk Wang Xian dan berkata dengan dingin. Beberapa pria muda di samping menatapnya dengan senyum di wajah mereka. Sudut bibir mereka sedikit melengkung. Berlututlah dan minta maaf. Sangat menarik. Sungguh narsis. Wang Xian melirik pemuda berambut putih yang berdiri di samping dengan tangan di belakang punggung dengan senyum di wajahnya. Ada 6 pemuda yang mengelilinginya. Alasan mengapa aku mengadakan perjamuan ini hari ini adalah untuk memberitahu kalian semua bahwa Raja Naga dari Gerbang Naga telah kembali. Senyum di wajah Wang Xian perlahan menghilang. Dia berkata dengan nada tenang, juga, di kota Jiang, tidak ada yang boleh memprovokasi saya, dan tidak ada yang boleh mengganggu saya. Pelanggar, mati. Ketika Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, suasana di ruang perjamuan berubah seketika. Udara dipenuhi dengan niat membunuh secara instan. Anggota gerbang naga di belakang Wang Xian langsung menyerang 6 pemuda dari Sekte Mingwang Immortal. Ledakan yang tiba-tiba membuat mereka berenam lengah. PFFF, 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 bang, bang. Suara 4 belati yang menusuk dan 2 suara tabrakan yang mengerikan bisa terdengar. Semua orang benar-benar terpana saat mereka menyaksikan adegan ini dengan ngeri. 4 murid inti dari Sekte Mingwang Immortal langsung ditembus oleh belati. 2 pemuda dan pemudi kurus lainnya, yang kekuatannya telah mencapai tahap bayi, berhasil menghindari bencana. Namun, keduanya terluka parah. Ming Feng, yang menunjuk Wang Xian, membeku. Wajah angkuhnya dipenuhi rasa takut. Dia menundukkan kepalanya dan menatap dadanya. Dia tidak percaya dan putus asa. Kamu beraninya kamu. Wajah Ming Feng terdistorsi. 3 pemuda di sampingnya dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakpercayaan. Mereka benar-benar berani membunuhnya. Aku ingin kamu mati. Di samping, pria parubaya berambut putih, yang telah menonton dengan dingin dari atas, melihat putranya dan murid inti dari Sekte Abadi ditusuk langsung ke tubuh mereka, dan wajahnya berubah secara dramatis. Dia meraung keras, dan rambutnya berdiri tegak, dan cahaya putih yang menyilaukan memenuhi seluruh ruang perjamuan. Semua prajurit dunia kota Jiang di sekitarnya ngeri dan tubuh mereka gemetar. Apa yang terjadi? Raja Naga tidak akan bergabung dengan Sekte Abadi, tapi dia akan memperingatkan semua orang hari ini, termasuk anggota Sekte Abadi. Apa yang akan terjadi jika Anda memprovokasi saya? Puci. Pada saat ini, suara menusuk terdengar. Semua orang dengan cepat menoleh dan melihat ke atas dengan mata melebar karena terkejut. Bayangan putih muncul di belakang Tetua Ming, dan lengan bayangan itu langsung menembus dada Tetua Ming. Di sekelilingnya, cahaya putih yang menyilaukan dengan cepat meredup, dan bayangan putih di belakangnya menghilang. Penatua Ming melebarkan matanya dan menatap dadanya. Itu tidak bisa dipercaya. Tidak ada yang bisa percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Tubuh Penatua Ming sebenarnya ditembus oleh sosok putih. Sangat sulit baginya untuk selamat dari serangan ini. Penatua Ming bukanlah penatua biasa dari Sekte Mingwang Immortal. Dia berada di alam Dewa Abadi setengah langkah dan berada di peringkat 3 teratas di bawah alam Dewa Abadi. Pembangkit tenaga yang begitu mengerikan sebenarnya langsung terbunuh. Yang terpenting, dia benar-benar berani membunuhnya. Raja Naga dari Gerbang Naga. Batuk-batuk, batuk-batuk, kamu. Pria parubaya berambut putih itu tidak lagi sedingin dan setenang sebelumnya. Dia menatap Wang Xian dengan mata terbuka lebar. Tubuhnya membungkuk perlahan dan memeluk tempat di mana lukanya berada. Ayah tidak, jelas. Feng yang masih hidup melihat bahwa ayahnya juga diserang. Matanya dipenuhi dengan penyesalan. Orang macam apa yang mereka sakiti? Mereka sama sekali tidak peduli dengan latar belakang mereka. Apalagi kekuatan yang dia tunjukkan juga membuat mereka merasa ketakutan. Seorang ahli yang berada setengah langkah dari Dewa Abadi langsung terbunuh.
Meneguk. Di sampingnya, Diakon Zhang menelan ludah, matanya dipenuhi ketakutan. Dia membunuh 4 murid inti dari Sekte Ming Wang Immortal dan membunuh tetua Ming. Jelas, dia sama sekali mengabaikan latar belakang mereka. Melihat pemuda acuh tak acuh, kulit kepala Deken Zhang mati rasa dan tubuhnya gemetar. Pemuda kurus dan lemah dan gadis itu setengah berlutut di tanah dan mencengkeram dada mereka, wajah mereka dipenuhi keringat dingin. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tampak sedikit bingung. Mereka tidak mengharapkan ini sama sekali. Mereka sama sekali tidak mengharapkan hasil seperti ini. Bergabunglah dengan Sekte Abadi kami. Sengaja menarik perhatian. Pantas saja Raja Naga dari Gerbang Naga mengatakan bahwa mereka narsis dan sombong. Dia sama sekali tidak ingin menarik perhatian Sekte Abadi, tetapi dia tidak menganggapnya serius dari awal sampai akhir. Datang tanpa diundang, salah satu dosamu. Melanggar adalah pelanggaran kedua. Seorang murid Sekte Abadi menyebabkan masalah, namun dia masih datang untuk menanyai kita. Pelanggaran ketiga. Oleh karena itu, kalian semua harus tinggal di sini. Tatapan Wang Xian menyapu orang-orang dari Sekte Boneka Abadi dan Sekte Ming Wang Immortal saat dia berbicara perlahan. Setelah dia selesai berbicara, kelompok drakonit di belakangnya berjalan ke arah mereka. Tuan Abadi dari Sekte Abadi kita tidak akan membiarkanmu pergi. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Deken Zhang tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah saat dia berbicara dengan wajah penuh ketakutan. Ada total 30 anggota Sekte Naga di belakang Wang Xian. Aura yang mereka pancarkan setidaknya pada tahap bayi. Melihat begitu banyak pembangkit tenaga bayi, wajah Deken Zhang dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak menyangka bahwa mantan faksi Jianghu akan memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Mereka tidak takut dengan Sekte Langit. Tinggalkan gadis itu untuk mengumpulkan mayat mereka. Wang Xian menunjuk gadis yang terluka parah itu dan berkata kepada Drakonid. Bukan karena dia lembut pada jenis kelamin yang lebih adil, tetapi gadis ini adalah satu-satunya di antara 6 pemuda yang berjalan dengan rasa ingin tahu. 5 orang lainnya semuanya mengejek dan memandang rendah dirinya. Wang Xian mengakui bahwa dia bukan orang yang baik. Terlalu banyak seniman bela diri yang mati karena dia. Namun, semuanya diprovokasi oleh orang lain. Ini terutama terjadi selama pembantaian dunia seni bela diri. Mereka ingin mengepung Gerbang Naga dan membunuh saudara perempuannya, Lan Qingyue, dan yang lainnya. Mereka bahkan melibatkan keluarga Sue. Secara alami, dia tidak akan ragu sama sekali. Jika Anda ingin membantai seluruh keluarga saya akan memusnahkan seluruh keluarga Anda. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat Wang Xian selesai berbicara, semua Drakonids bergerak. Di tempat kejadian, hanya Deken Zhang, seorang pembangkit tenaga listrik panggung bayi, yang berdiri. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Ketika seniman bela diri River City di sekitarnya melihat pusat kekuatan Sekte Abadi mereka terbunuh, mereka tercengang. Mo Qinglong memandang seniman bela diri kota sungai yang mendekati Sekte Abadi sebelumnya dan berteriak agar mereka membuat keputusan. Tidak, tidak, selamatkan kami. Kami terpaksa melakukannya, ampuni kami. Semua orang hancur ketika mereka melihat tatapan Mo Qinglong. Mereka berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Semuanya lumpuh. Ayo jadi orang biasa mulai sekarang. Mo Qinglong berkata dengan dingin. Tubuhnya bergerak dan menghancurkan dantian puluhan orang. Wajah semua orang dipenuhi dengan keputusasaan. Tidak mudah bagi mereka untuk bergabung dengan Sekte Langit. Sekarang, mereka telah menjadi orang biasa. Perasaan itu memenuhi hati mereka dengan keputusasaan. Wang Xian berjalan ke sisi satu-satunya gadis. Gadis itu terengah-engah. Matanya dipenuhi rasa takut. Keingintahuan dan keaktifan yang polos dari sebelumnya telah hilang sama sekali. Katakan pada Dewa Surgawi Anda untuk tidak memprovokasi saya. Jika tidak, mereka akan menanggung akibatnya sendiri. Ya, gadis itu mengerutkan kening dan menganggukkan kepalanya dengan rasa takut di matanya. Juga, ingatlah untuk tidak menargetkan teman-temanku. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah para seniman bela diri di sekitarnya. Semua seniman bela diri di kota Jiang tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Wang Xian mengabaikan mereka dan langsung pergi dari tempat dia menerobos. Kelompok drakonit mengikuti di belakangnya dan segera menghilang dari pandangan semua orang. Huf, huf, huf. Wang Xian pergi. Suara napas cepat di ruang perjamuan bisa terdengar. Raja Naga sejati telah kembali. Seluruh ruang perjamuan hening untuk waktu yang lama. Akhirnya, seorang lelaki tua perlahan mengucapkan beberapa patah kata.
Tatapannya menyapu sekeliling saat dia terhuyung-huyung keluar dari aula. Nona Fei Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Ayo kirim mayat mereka kembali ke Sekte Abadi. Beberapa seniman bela diri yang telah bergabung dengan Sekte Boneka Abadi dan Sekte Ming Wang Immortal memandangi gadis yang perlahan berdiri dan berkata dengan ragu-ragu. Aku akan memberitahu Sekte Abadi. Melihat mayat para murid dan tetua di sekitarnya, Fei Yuan terdiam. Dia mengeluarkan suar sinyal dari cincin interspatialnya. Suar sinyal putih menjentikkan dengan lembut ke arah luar. Kalian semua, pergi. Fei Yuan berkata kepada para prajurit kota sungai di sekitarnya. Nona Fei Yuan, kalau begitu kita akan pergi dulu. Sekelompok orang merasa sedikit berat hati dan perlahan berjalan keluar. Mereka telah bergabung dengan Sekte Abadi dan memiliki Sekte Abadi sebagai pendukung mereka. Mereka mengira Raja Naga akan takut pada mereka, tapi pada akhirnya hasil ini sulit mereka terima. Raja Naga, seorang pria muda mengepalkan tinjunya dengan erat dan memandangi mayat para ahli Sekte Abadi di sekitarnya. Matanya berkedip. Dia mengeluarkan ponselnya dan diam-diam memotret satu persatu. Bang, bang, bang. Pada saat ini, cahaya putih ekstrim menyala di langit. Pada saat yang sama, suara keras menyebar jauh dan luas. Cahaya putih berhenti di langit, seperti bintang putih yang berkedip lembut. Sebanyak 5 titik putih muncul di sekitarnya dan berhenti di langit. Saat ini, di kota Raja Ming di sebelah Sekte Ming King Immortal. Kota kuno itu ramai dengan aktivitas. Sinyal darurat dari utara. Sinyal darurat bintang 5, tidak bagus, Dewa Abadi setengah langkah dalam masalah. Apa yang telah terjadi? Kenapa ada sinyal darurat bintang 5? Tiba-tiba, seorang murid Sekte Abadi Mingwang melihat ke arah langit utara dengan kaget. 5 titik cahaya berdiri di langit. Ini adalah semacam sinyal darurat dari Sekte Mingwang Immortal. 5 bintang, yang berarti Dewa Abadi setengah langkah telah menemui kemalangan. Tingkat sinyal suar ini, pertama kali. Oh tidak, sesuatu yang besar telah terjadi. Segera pergi ke lokasi kecelakaan. Munculnya peluru sinyal mara bahaya bintang 5 menyebabkan seluruh Sekte Mingwang Immortal bergetar. Bintang 5, ini adalah kecelakaan yang terjadi pada pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Abadi setengah langkah. Ada kurang dari 4 pembangkit tenaga tingkat Dewa Abadi setengah langkah di Sekte Abadi mereka. Ekspresi beberapa tetua Sekte Abadi berubah drastis. Dalam waktu kurang dari 1 menit, sekelompok Sekte Bright King Immortal terbang menuju kota Jiang. Ada total 25 orang, semuanya ahli alam bayi. Hampir setengah dari ahli alam bayi Sekte Bright King Immortal dimobilisasi. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua botak. Kepalanya memancarkan cahaya redup di malam yang gelap. Dia mengenakan jubah dan memegang tongkat sihir di tangannya. Sekelompok orang terbang ke arah sinyal mara bahaya dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika kelompok pembangkit tenaga listrik Sekte Mingwang Immortal menyerbu, sebuah postingan yang membuat semua murid dari 2 sekte besar abadi itu meledak di situs web Jianghu di daerah Sunding. Raja Naga dari Gerbang Naga membunuh murid inti, Diaken, dan penatua dari Sekte Boneka Abadi dari Sekte Mingwang Immortal. Kami ingin membalaskan dendam mereka. Ada gambar yang dilampirkan pada sebuah posting. Gambar-gambar itu adalah mayat para murid Sekte Abadi, hampir 20 mayat. Ada juga beberapa perkenalan tentang Raja Naga dari Gerbang Naga di bagian bawah gambar. Ada banyak kata dalam pengantar, sekitar 2 atau 300 kata, terutama menggambarkan kebrutalan, kesombongan, dan penghinaan Raja Naga terhadap Sekte Abadi. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menghancurkan Sekte Immortal Mingwang dan Sekte Abadi Boneka. Saat ini, semua orang di Sekte Abadi memiliki ponsel, terutama saat mereka baru saja berhubungan dengan internet. Banyak orang di Sekte Abadi memperhatikan hal-hal di internet. Ketika mereka melihat posting ini, semua orang sangat marah. Terutama ketika mereka melihat 10 murid teratas dari Sekte Abadi, termasuk murid kebanggaan surga peringkat kedua, mayat Ming Kuan, dan mayat Ming yang lebih tua. Semua orang sangat marah. Itu adalah murid paling elit dari Sekte Abadi mereka, sesepuh dari Sekte Abadi mereka, dan sekarang dia terbunuh. Ini hanyalah penghinaan dan provokasi terhadap Sekte Abadi mereka. Murid dari Sekte Boneka Abadi juga sama. Para Diaken dibunuh, dan para murid dibunuh. Seluruh postingan langsung menyulut kemarahan kedua Sekte Abadi tersebut. Hanya dalam setengah jam, jumlah balasan mencapai ratusan ribu. Murid yang tak terhitung jumlahnya menyatakan bahwa mereka pasti akan membunuh Raja Naga dari Gerbang Naga. 2 murid Sekte Abadi sedang gempar. Bahkan banyak yang ingin membunuh Raja Naga dari Gerbang Naga malam ini. Kerumunan sangat marah. Layang-layang terbang.
Di Hotel Xianyang, para ahli dari Sekte Mingwang Immortal merasakan aura gadis itu dan segera terbang. Ketika mereka melihat mayat di ruang perjamuan, ekspresi mereka berubah drastis. Bai tua, ketika lelaki tua botak itu melihat mayat lelaki paruh baya berambut putih itu, ekspresinya berubah drastis, dan dia segera berjalan mendekat. Siapa yang melakukannya? Tatapan lelaki tua botak itu menyapu mayat di sekitarnya, dan ekspresinya sangat suram. Raja Naga Gerbang Naga, mata Fei Yuan sedikit merah. Pemuda yang mempermalukan Mu Zidao dan Ming Feng kemarin. Kami mengira pihak lain ingin menarik perhatian sekte abadi kami dan ingin bergabung dengan kami. Kami datang bersama Paman Ming. Akhirnya terjadi konflik. Pihak lain memiliki sekitar 30 ahli dunia bayi dan seorang pembunuh yang menakutkan yang tersembunyi di dalam kehampaan. Paman Ming terbunuh dalam sekejap oleh serangan diam-diam. Apa? Pakar Sekte Mingwang Immortal di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka mendengar kata-kata gadis itu. 30 ahli alam bayi. Assassin yang bersembunyi di Void. Mata Patua botak mengungkapkan ekspresi muram. Segera setelah itu, ekspresinya menjadi sedikit jahat. Belum lagi 30 ahli alam bayi, bahkan jika ada 40 dari mereka, mereka berani membunuh begitu banyak dari kita. Kita harus membalas dendam. Penatua pertama, Raja Naga itu menyuruhku untuk memberitahu Dewa Abadi kita agar tidak memprovokasi dia, atau kita akan menanggung konsekuensinya. Fei Yuan terus berkata dengan ekspresi serius. Menanggung akibatnya. Wajah Patua botak langsung menjadi gelap, dan semua ahli di sekitarnya dari Sekte Ming King Immortal juga menyadari keseriusan masalah ini. Karena pihak lain berani secara langsung meminta mereka untuk memberitahu mereka tentang Dewa Abadi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pihak lain juga memiliki ahli yang menakutkan di tingkat Dewa Abadi. Laporkan kepada Dewa yang Abadi segera. Patua botak menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah serius. Kelompok pembangkit tenaga listrik Sekte Mingwang Immortal membawa mayat di sekitar mereka dan terbang menuju Sekte Abadi dengan ekspresi yang sangat jelek. 5 murid inti yang berada di peringkat 15 teratas terbunuh, dan seorang penatua yang setengah langkah dari tingkat Dewa Abadi terbunuh. Ini adalah kerugian paling serius yang diderita Sekte Mingwang Immortal sejak kemunculannya. Puncak utama Sekte Mingwang Immortal adalah sebuah gunung yang memancarkan cahaya putih. Seluruh puncak gunung itu seperti gunung suci. Dong dong dong. Pada pukul 9 malam, bel di puncak utama berbunyi dan menyebar ke seluruh Sekte Abadi. Semua tetua dan diaken dari Sekte Abadi telah berkumpul. Sesosok perlahan muncul di depan kursi di tengah depan. Hanya ada 4 kursi di depan. Saat ini, semua ahli dari Sekte Abadi berkumpul di aula. Di tanah di depan mereka, ada banyak mayat. Pemimpin Sekte, seluruh Sekte Abadi dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Kita harus membalaskan dendam tetua Ming dan yang lainnya. Seorang lelaki tua memandangi mayat-mayat di tanah dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan dan berteriak dengan marah. Pemimpin Sekte, tetua Ming dan 5 murid elit terbunuh. Kita harus membalaskan dendam mereka. Kata orang tua lainnya, kamu tidak perlu peduli dengan masalah ini. Kami akan menanganinya. Sosok yang ditutupi oleh cahaya putih berkata kepada kelompok pembangkit tenaga Sekte Abadi di bawah. Pemimpin Sekte, semua murid Sekte Abadi berharap kita bisa membalas dendam untuk mereka. Ada lebih dari 10.000 murid menunggu di luar Sekte Abadi. Pria tua botak itu menghela nafas dan berkata pada sosok putih itu. Kami akan menangani masalah ini. Pihak lain memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Biarkan semua murid menunggu hasilnya. Sosok putih itu berkata dengan suara yang dalam. Ya, pemimpin Sekte. Pembangkit tenaga dari Sekte Mingwang Immortal mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Pertarungan yang melibatkan pembangkit tenaga tingkat abadi bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Kubur mereka dengan benar dan pergi. Sosok itu berkata langsung, dan kelompok pembangkit tenaga tingkat abadi segera keluar. Saat ini, puluhan ribu murid tingkat abadi telah berkumpul di luar puncak utama. Penatua, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Haruskah para murid pergi dan membunuh Raja Naga dari Gerbang Naga? Murid-murid dari Sekte Mingwang Immortal benar-benar dihasut oleh postingan di internet Jianghu. Rekan-rekan murid mereka telah terbunuh, dan postingannya penuh dengan sensasional yang dilebih-lebihkan, yang membuat mereka ingin segera membunuh Raja Naga dari Gerbang Naga. Master Sekte akan menangani masalah ini secara pribadi. Semuanya, jangan khawatir. Murid dari Sekte Ming King Immortal tidak bisa mati sia-sia. Pria tua botak itu berkata kepada murid-murid di depannya dengan wajah muram. Bagus kalau Master Sekte akan menanganinya secara pribadi.
Hancurkan mereka. Hancurkan seluruh sekte mereka. Jangan biarkan siapapun hidup. Mereka berani membunuh orang-orang dari sekte Ming King Immortal kami. Mereka berani memprovokasi sekte abadi kita. Buat mereka membayar mahal. Gantung mayat Raja Naga di sekte abadi kita dan gunakan mayatnya untuk bertobat. Ketika para murid dari sekte Ming Wang Immortal mendengar bahwa ketua sekte akan menangani masalah ini, mereka semua bersemangat. Jika Dewa Abadi bergerak, orang yang berani membunuh murid-murid mereka pasti sudah mati. Pemimpin sekte secara pribadi akan menangani masalah tetua Ming dan yang lainnya. Semua murid dari sekte abadi akan menunggu beritanya. Pembunuhnya akan dipenggal oleh pemimpin sekte. Siapapun yang berani memprovokasi kami, para murid dari sekte Ming King Immortal, akan dihukum. Jika pemimpin sekte bergerak, tidak peduli siapa pihak lain, mereka harus membayar harga darah. Tuan pemimpin sekte, tolong gantung mayat Raja Naga di kota Mingwang kita dan beritahu semua orang nasib mereka yang berani membunuh murid kita. Murid elit terbunuh, dan para tetua dari sekte abadi terbunuh. Posting yang dilebih-lebihkan di forum telah benar-benar membangkitkan kemarahan orang-orang dari dua sekte abadi. Bahkan pembangkit tenaga dari sekte abadi penuh dengan amarah dan niat membunuh ketika mereka melihat tiang itu. Namun, Master Sekte telah memerintahkan mereka untuk menghadapinya secara pribadi, yang membuat para murid dari sekte abadi terlihat bersemangat. Jika Master Sekte abadi bergerak, pihak lain pasti akan terbunuh. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu kabar. Mereka hanya perlu menunggu Raja Naga dari Gerbang Naga dibunuh dan Gerbang Naga dihancurkan. Mantan kekuatan Jianghu berani menantang sekte abadi mereka. Mereka mencari kematian. Pada saat ini, di puncak-puncak gunung, ada platform kecil di atas puncak gunung, dan 6 kursi ditempatkan di peron. Asap putih melengkung mengepul dari puncak gunung. Saat ini, 6 sosok berdiri di peron, 2 sosok putih, 2 sosok biru. Ada juga sosok emas dan sosok kuning bersahaja. Keenam orang itu berdiri di puncak gunung, dan wajah mereka tidak terlihat jelas. Masing-masing tampak seperti dunia kecil. Sudahkah kamu membaca informasi tentang Raja Naga dari Gerbang Naga? Ini sedikit mengejutkan. Gerbang Naga dan Raja Naga ini tidak sederhana. Karena mereka berani mengucapkan kata-kata seperti itu, hampir pasti mereka memiliki kekuatan dewa yang abadi. Tidak peduli apa, tindakan mereka merupakan provokasi bagi dua sekte abadi kita. Jika kita tidak menghancurkan mereka, saya khawatir semua sekte abadi akan menertawakan kita. Kita bahkan tidak bisa berurusan dengan kekuatan yang dulu dimiliki oleh Jianghu. Tidak masalah apakah mereka memiliki dewa abadi atau tidak. Ada beberapa ahli dewa abadi yang harus dihancurkan. Dengan 2 bersaudara iblis angin, kita berenam, bahkan jika mereka memiliki 3 ahli dewa abadi, akan mati. Jangan khawatir, semuanya. Karena kami telah bergabung dengan sekte abadi Anda, kami siap untuk bertarung melawan musuh yang kuat bersama. Masih mudah untuk menghancurkan kekuatan yang pernah menjadi milik dunia pesilat. Di peron, suara 6 orang yang tenang terdengar. Mereka berbicara dengan kecepatan sedang. Villa tepi laut kota Jiang. Ayo pergi ke sana. Keenam orang itu bergerak dan langsung menghilang dari puncak gunung, terbang menuju kota Jiang. Sekte Mingwang Immortal dan Sekte Abadi Boneka tidak dianggap sebagai sekte abadi yang kuat di antara 20 abadi. Peringkat keseluruhan mereka di bawah 15. Di masa lalu, 2 sekte abadi hanya memiliki 4 pusat kekuatan tingkat dewa abadi. Belakangan, karena kebetulan, 2 pembangkit tenaga tingkat dewa abadi ditambahkan. Kecepatan mereka berenam sangat menakutkan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka muncul di area villa di tepi laut. Aliran energi menakutkan menyapu. Raja Naga dari Gerbang Naga, keluar dan hadapi kematianmu. Suara tenang terdengar dan menutupi seluruh area. Oh, kamu datang begitu cepat. Pada saat ini, Wang Xian, yang tinggal di kamarnya, tersenyum ketika mendengar suara itu. Dia tidak terlalu terkejut dengan kedatangan 2 makhluk abadi dari sekte abadi. Pada saat ini, yang abadi dilarang bergerak di dunia seni bela diri. Itu hanya kesepakatan antara sekte abadi. Gerbang Naga bukan bagian dari perjanjian awal. Oleh karena itu, yang abadi dari 2 sekte abadi tidak memiliki reservasi apapun. Ada 6 yang abadi. Ini sedikit tidak terduga. Wang Xian merasakan 6 sosok di langit dan menunjukkan ekspresi terkejut. Menurut berita, hanya ada 4 makhluk abadi dari 2 sekte abadi tersebut. Sekarang ada 2 lagi. Itu benar-benar di luar dugaannya. Namun, jadi bagaimana jika ada 6 dewa? Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia berjalan keluar perlahan.
Kamu datang cukup cepat. Suara lemahnya terdengar di langit. Di sebuah villa di sampingnya, Ao Jian memegang pedang spiritual di tangannya saat dia berjalan keluar dari villa perlahan. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Ketika salah satu makhluk abadi di langit mendengar suara Wang Xian, tatapannya menjadi dingin. Muridmu tidak mendisiplinkannya dengan ketat. Dalam hal ini, saya hanya dapat membantu Anda untuk membunuhnya. 6 dewa, hehe, ini benar-benar tak terduga. Wang Xian berjalan keluar dari villa perlahan dan mengangkat kepalanya untuk menatap langit dengan acuh tak acuh. Hal ini menyebabkan makhluk abadi dari Ming Wang dan Sekte Boneka Abadi sedikit mengernyit. Terlalu tenang, seolah-olah mereka sudah mengharapkan kedatangan mereka. Ini membuat wajah mereka serius dan hati mereka waspada. Tidak ada seorang idiot pun di antara para dewa yang berani menunggu mereka di sini. Mereka harus memiliki latar belakang mereka sendiri. 2 dari mereka, pria tua yang memancarkan sosok kuning tanah merasakan area di bawah dan berkata dengan lemah. 2 bidadari masih berani bersikap sombong. Mereka benar-benar seperti yang dijelaskan dalam informasi. Sosok putih mendengus dingin. Niat membunuh secara bertahap melonjak dari tubuhnya. Swoosh, swoosh. Wang Xian dan Ao Jian bergerak dan berdiri dalam kehampaan. Mereka menatap mereka yang berada 1000 meter jauhnya. Tiba-tiba, ekspresi terkejut melintas di mata Wang Xian. Dia memandangi 2 lelaki tua yang memancarkan cahaya biru. Pada saat ini, kedua lelaki tua itu juga tertegun. Tubuh mereka menegang. Mereka menatap Wang Xian dan Ao Jian dengan kaget. Mata mereka berkedip. Gerbang naga. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada 2 yang abadi. Tubuh sesosok putih berkilauan saat tongkat muncul di depannya. Dia menatap dingin pada Wang Xian dan Ao Jian. Hanya 2 celestial dan kamu berani memprovokasi kami. Apakah Anda berpikir bahwa kami tidak dapat melakukan apapun untuk Anda? Hari ini, kita akan membunuh para celestial. Geraman rendah keluar dari mulut sosok emas itu saat boneka emas aneh muncul di sampingnya. Boneka itu berukuran 3 meter, dan memancarkan cahaya metalik yang tajam. Kamu membunuh murid-murid kami. Bahkan jika kamu adalah dewa abadi, kamu akan mati di sini hari ini. Banyak alat roh yang mengandung energi menakutkan muncul di depan mereka, dan tekanan dewa abadi langsung menyelimuti mereka. 3 untuk membunuh 1. Mudah. Saudara Winfin, dan Winfin, kami akan mengurus pria parubaya yang memancarkan cahaya pedang. Sosok putih memegang tongkat berkata dengan tatapan dingin. Uhuk-uhuk. Kedua lelaki tua dengan sosok biru tidak bisa menahan batuk keras dan melihat sekeliling dengan gentar. 4 ahli lainnya dari Sekte Ming King Immortal dan Sekte Boneka Abadi merasakan ekspresi kedua lelaki tua itu dan segera mengerutkan kening. Sedikit ketidaksenangan melintas di mata mereka. Wind Devil dan Winfin Brothers, musuh yang kuat ada di depan. Ayo mundur. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba membuka mulutnya dan berbisik kepada mereka. Ini menyebabkan keempat dewa abadi benar-benar terpana, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi tertegun. Wind Devil dan Winfin Brothers, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sedikit suara sedingin es muncul di mata keempat orang itu saat mereka menatapnya. Feng Xia memandang 4 orang di sampingnya dengan ekspresi sedikit canggung. Namun, keduanya menatap Wang Xian dan Ao Jian dengan binar di mata mereka. Mata mereka dipenuhi kewaspadaan dan ketakutan. Sialan, itu benar. Itu mereka. Itu pasti mereka. Ketika mereka mengingat apa yang terjadi lebih dari setahun yang lalu, keringat dingin muncul di dahi mereka. Melihat pemuda itu menatap mereka dengan ekspresi mengejek, sudut mulut mereka tidak bisa menahan twitch. Kakak Ming, kakak Lu, kita tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Ayo mundur. Ekspresi mereka berubah, dan mereka mengertakkan gigi saat berbicara dengan 4 orang di samping mereka. Hal ini menyebabkan 4 dewa abadi dari Sekte Ming Wang Immortal dan Sekte Wayang Abadi tercengang, dan wajah mereka menunjukkan keheranan. Tidak mampu menyinggung mereka. Ekspresi keheranan melintas di mata keempat orang itu, diikuti dengan ekspresi yang sedikit tidak menyenangkan. Saudara Setan Angin dan Fin Angin, beritahu kami alasan spesifiknya. Dewa abadi dari Sekte Ming Wang Immortal bertanya kepada mereka dengan binar di matanya. Batuk-batuk, seperti yang kau tahu, kami berasal dari dunia Yuding. Itu satu-satunya dunia di dunia 9 Ding yang tidak memiliki dunia. Wind Devil berkata kepada mereka dengan ekspresi gelap. Oh, mereka berempat perlahan mengangguk. Dunia 9 kuali sudah memiliki 8 kuali. Namun, dunia Yuding adalah satu-satunya yang hilang. Ini membuat Sekte Abadi penasaran untuk waktu yang sangat lama.
Namun, karena dunia Yuding berada di tengah lautan dan terlalu jauh dari kuali lainnya, Sekte Abadi tidak mengetahui alasan pastinya. Belakangan, beberapa murid dunia Kuali Yu berlari keluar dan berkata bahwa dunia Kuali Yu mereka telah dihancurkan. Pada saat itu mengejutkan semua Sekte Abadi. Menurut deskripsi para murid itu, beberapa ahli Dewa Abadi menduga bahwa itu mungkin keberadaan yang menakutkan di lautan, atau mungkin itu adalah karya dewa yang kuat dari benua O. Pada titik ini, hanya 8 kuali yang tersisa di dunia 9 kuali. Adapun 4 dewa abadi dari Sekte Mingwang Immortal dan Sekte Abadi Boneka, mereka tahu lebih banyak dari yang lain. Setahun yang lalu, ketika dunia Sunding baru saja muncul, mereka bertemu Feng Mo Feng Sa dan Feng Mo Feng Sa secara tidak sengaja. Keduanya telah tinggal di Sekte Abadi sejak saat itu. Kemudian, mereka menjadi tetua kehormatan dari Sekte Abadi mereka. Maksudmu, orang yang menghancurkan Dewa Abadi dunia Yuding dan mencegahmu muncul adalah... Mata bayangan putih bersinar dengan sedikit keterkejutan saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu benar, itu dia. Kami mengingatnya dengan jelas. Dia adalah Raja Naga, dan kekuatannya sebanding dengan Master Sekte kita. Yang lainnya bisa berubah menjadi pedang biologis yang mengerikan. Selain mereka berdua, ada makhluk yang bisa bersembunyi di kehampaan. Dia sangat menakutkan, dan jika kita tidak berhati-hati, dia akan langsung menyergap dan membunuh kita. Selain itu, dia juga memiliki sesepuh yang memegang cangkang kura-kura, Monkey Iblis yang memancarkan ki iblis yang kuat, dan makhluk menakutkan yang memancarkan kilat. Mata Feng Mo dan Feng Sa dipenuhi ketakutan saat mereka berkata dengan getir. Di dunia Dingyu, mereka berdua adalah yang terlemah. Kedua pemimpin sekte telah mencapai alam abadi tingkat menengah, sementara iblis muda dan Hong Ying juga berada di puncak alam abadi tingkat rendah. Namun, keduanya dibunuh tanpa suara. Di mata kedua tetua, Sekte Mingwang Immortal dan Sekte Boneka Abadi jauh lebih lemah dari dunia Dingyu mereka. Paling tidak, mereka tidak memiliki makhluk abadi tingkat menengah. Seorang ahli yang telah menghancurkan dunia Dingyu mereka dapat dengan mudah menghancurkan dunia Sunding, yang bahkan lebih lemah dari dunia Dingyu mereka. Apa yang mereka lakukan sekarang adalah mengejar kematian. Ini, mereka berempat benar-benar terpana. Melihat pemuda yang berdiri di sana memandangi mereka dengan mengejek, mereka langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pantas saja mereka berani menunggu di sini dengan angkuh. Dalam sekejap, keringat dingin muncul di dahi mereka berempat. Kekuatan mereka jauh lebih lemah dari dunia Yuding. Jika Wind Devil dan Wind Fin tidak bergabung, makhluk abadi tingkat menengah akan mampu melawan mereka. Belum lagi, selain abadi tingkat menengah, dia juga memiliki bawahan yang kuat. Meneguk, semua orang tidak bisa membantu tetapi menelan ludah. Apa masalahnya? Apakah kita akan bertarung atau tidak? Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia bertanya dengan mengejek. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan kedua tetua Yuding di sini. Ahem, Raja Naga, kami tidak punya dendam yang tidak bisa diselesaikan. Saya pikir kita harus duduk dan berbicara. Setan angin terbatuk dan berkata kepada Wang Xian dengan senyum di wajahnya. 4 dewa dari Sekte Mingwang Immortal dan Sekte Boneka Abadi menjadi kaku dan tidak berbicara. Pada saat ini, mereka tidak berani berbicara. Pihak lain mampu menghancurkan dunia Yuding, yang 2-3 kali lebih kuat dari mereka. Ini akan menjadi sepotong kue bagi mereka untuk menghancurkan Sekte Immortal Mingwang dan Sekte Abadi Boneka. Adapun para murid dari Sekte Abadi yang terbunuh, mereka bisa saja membunuh mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mencari kematian. Lagi pula, mereka akan memprovokasi Dewa Abadi. Tekanan dari Dewa yang abadi tidak boleh dilanggar. Adapun balas dendam, itu bahkan lebih konyol. Akan lebih baik jika mereka bisa memikirkan cara untuk tidak menimbulkan masalah bagi pihak lain. Selain itu, umur Dewa Abadi adalah 500 tahun. Mereka telah melihat banyak keberangkatan hidup dan mati. Situasi keseluruhan adalah yang paling penting dan Sekte Abadi adalah yang paling penting. Haruskah kita duduk dan berbicara? Wang Xian tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah mereka berenam. Ini menyebabkan ekspresi mereka mengencang seketika. Tentu, aku tidak tertarik berkelahi denganmu. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Semuanya, ayo. Dia menggerakkan tubuhnya dan memasuki ruangan secara langsung. Mereka berenam saling memandang dan menarik senjata mereka sebelum mengikutinya ke villa di bawah. Silakan masuk, semuanya. Sun Lingxiu dan Lan Qingyue menuangkan secangkir teh dengan senyum di wajah mereka saat melihat 6 makhluk abadi masuk. Keenamnya tersenyum dan mengangguk dengan ekspresi aneh di wajah mereka.
Mereka di sini untuk membalas dendam kepada para murid Sekte Abadi, dan sekarang mereka duduk untuk minum teh. Apa-apaan ini? Hanya bisa dikatakan bahwa seorang pria bisa membungkuk dan meregang. Halo, Raja Naga. Hehe, kita akan mengenal satu sama lain jika kita tidak bertarung. Beberapa dari mereka tersenyum dan duduk di samping. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Raja Naga dari Gerbang Naga sedang belajar di kota Jiang. Tolong jaga dia baik-baik di masa depan. Wang Xian tersenyum dan memberi isyarat pada mereka. Tidak. Meskipun kota Jiang terletak di daerah Sunding kami akan meminta murid-murid kami untuk segera pergi karena Anda ada di sini, Raja Naga. Seorang tetua dari Sekte Mingwang Immortal berkata dengan ekspresi yang sedikit jelek. Hanya ada beberapa lusin murid dari Sekte Naga kami. Tidak masalah apakah Anda ada di sini atau tidak, selama Anda tidak memprovokasi saya. Wang Xian berkata dengan jelas kepada mereka. Jangan khawatir. Di masa depan, para murid dari Sekte Mingwang Immortal dan Sekte Boneka Abadi pasti tidak akan mengganggumu, Raja Naga. Dengan kekuatanmu, Raja Naga, kami tidak akan berani menyinggungmu. Kedua tetua Sekte Boneka Abadi melihat bahwa Wang Xian bukanlah orang yang sulit untuk diajak bicara, tetapi mereka masih berbicara dengan getir. Itu bagus. Aku juga tidak ingin menjadi musuhmu. Ada beberapa hal yang ingin saya ganggu Anda. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Kali ini, dia tidak kembali menjadi raja seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia memiliki beberapa masalah lain untuk ditangani. 730.